Masa intens investigasi. Tahun 2023 akan segera berakhir. Berbagai kisah sepanjang 2023 pun akan segera berlalu yang tentunya menjadi kenangan tersendiri bagi siapapun. Seperti kisah asmara Thorik Halilintar dan Alia Mas Said yang sempat membuat drama petak umpet alias sembunyi-sembunyi. Hingga akhirnya keduanya pun seolah ingin membongkar sendiri seberapa dekat mereka selama ini. Hal itu terungkap seperti baru-baru ini, Thorik yang begitu percaya diri memanggil Alia dengan panggilan sayang, meski di depan publik. Padahal sebelumnya, mereka pun lebih banyak tidak beraksi saat di depan kamera, hingga memilih no comment dan menjauh dari awak media. Lalu seperti apa support Alia untuk Thorik hingga harapannya di tahun depan? Benarkah Alia pun ingin bahagia dan hidup tenang dan menikah dengan Thorik? Lalu, seperti apa pula pakar Feng Shui Kikusumo yang mencoba melihat di tahun depan untuk urusan asmara Thorik dengan Alia Mas Said? Benarkah Alia dan Thorik pun cenderung masih menilai sifat satu sama lain agar bisa mengenal lebih jauh dari sifat dan karakternya masing-masing? Dan bagaimana pula ulang tahun almarhumah Vanessa Angel yang jatuh pada 21 Desember 2023 kemarin menjadi momen bagi Fuji untuk mengingat kembali almarhumah kakak iparnya serta mendiang Bibi Ardiansyah, sang kakak kandung yang telah meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Seberapa besar rasa kangen Fuji kepada mendiang kakak-kakaknya yang kini sudah tiada? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jika melihat hubungan Alia Mas Said bersama Thorik Halilintar, keduanya pun tampak kian mesra hingga berani menunjukkan perhatiannya satu sama lain di depan halayak umum. Dan setelah kemarin Thorik memanggil Alia dengan panggilan sayang tanpa adanya keraguan, kini pengakuan Alia yang selalu mendukung Thorik apapun yang terjadi juga tidak luput dari sorotan. Hal ini pun menandakan jika benar bahwa selama ini mereka ada kedekatan yang begitu kuat, seperti hubungan asmara yang sengaja ditutup-tutupi. Bahkan mengingat tahun 2023 akan berakhir, Alia yang ditemui oleh para awak media itu pun mengungkapkan harapannya untuk tahun depan bersama orang terkasih. Seperti halnya, ia pun ingin bahagia, tenang dan juga membawa berkah bagi banyak orang, hingga menjadi pribadi yang baik dan juga berguna. Gimana nih mungkin hari ini ditemenin sama kalian? Seperti apa sih? Seru banget. Makasih sayang, udah nemenin sayang. Support dong, saling support aja. Apalagi kan tentang hal-hal baik pasti kita support. Gitu. Pengen bahagia, pengen membawa berkah kepada banyak orang. Terus pengen menjadi pribadi yang lebih baik, yang berguna, dan yang pasti happy, tenang. Jadi aku mau fokus kepada diri aku dan orang-orang memang support aja. Orang-orang lain kan nggak tahu 1% pun tentang cerita yang ada di kehidupan aku. Jadi nggak usah didengarin. Baik dong. Iya dong, apanya senang kalau Susi Robo ambil gambarnya. Namun, saat ditanya apakah sudah ada rencana ingin menikah di tahun depan, anak Reza Artamevia itu pun seolah masih menutupi niat tersebut. Mengingat Alia memberikan jawaban dengan gestur yang tampak kaget. Bahkan Alia pun juga merespon seolah-olah salah tingkah saat beberapa pertanyaan diajukan seputar kekasihnya Thorik. Meski seringkali memilih no comment hingga merespon dengan salah tingkah, namun kedekatan Alia dengan keluarga Thorik Halilintar pun tidak diragukan.
seperti kedekatannya dengan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang terlihat bagaikan saudara sendiri. Bahkan, Aurel sendiri juga sempat mengakui hal tersebut tentang seberapa besar kedekatannya dengan Alia yang sudah terjalin sejak kecil. Nikah mungkin di Waduh. Ya, pertanyaan lain. Sebenarnya kalau misalkan ke rumah Aurel tuh dari dulu, tapi kan sekarang aku udah kesibukan kuliah dan Loli kan juga udah punya anak. Kalau dulu kan Aurel sering ke rumah aku, sering nginep di aku juga. Ya paling main, kalau sering nginep kan dari dulu kan di rumah Cinere. Aurel udah suka main ke rumah aku. Tapi kan sekarang posisinya Aurel udah punya suami, punya anak. Jadi nggak mungkin kalau Aurel main ke rumah aku membawa Amina, Azura gitu. Jadi ya pasti aku yang kesana gitu. Tapi kalau sebelum main tuh udah hal biasa dari dulu, dan mungkin kalau misalkan aku main kesana kan juga memang ada kamera jadi terlihat gitu. Tapi kalau misalkan dari akunya sendiri kan memang aku bukan yang nge-vlogging gitu, jadi mungkin tidak terlihat. Tapi mah main dari dulu, dan emangnya kenapa gitu, aku seneng bisa ketemu sama sahabat aku, ketemu keponakan-keponakan yang lucu, ketemu Amina, Azura. Jadi menurut aku itu hal yang sangat menyenangkan yang nggak perlu didengerin apa kata orang. Dia nggak pernah jodohin juga. Iya kan? Dia normal aja. Enggak sayang, aku emang komen aku jodohin dia. Oh. Nah, kalau ini aku nggak tahu nih. Ya kan kalau mau memperkenalkan ke adik sendiri kan ya bagus ya gitu. Kayak waktu JL juga waktu sama Sarah gitu, waktu di Bali. Udah kenalan aja gitu, nanti kalau ada ini kenalin aja. Istilahnya silaturahmi lah. Iya, karena kan itu aku... mah kalau dia nanti mau restu apa itu urusan mereka lah, nanti Ya. kan itu urusan Tore kan juga laki-laki, dia udah ngerti. Biar kayak abangnya lah dia berjuang. Saya mah Support, nggak usah. dengan siapapun aku support. Dengan siapapun support, yang penting bahagia gitu aja sih. Di lain sisi, tepat di hari yang merupakan Hari Ibu, Alia sendiri pun mengakui bahwa untuk merayakan Hari Ibu tidak perlu dilakukan dengan momen yang begitu spesial. Karena bagi Alia sendiri, Hari Ibu selalu ia rayakan setiap hari. Seolah memiliki keterikatan yang amat dekat dengan sang bunda Reza Artamevia, Alia pun kerap menghabiskan momen bersama yang sering terlihat dalam unggahannya di media sosial. Tak sampai di situ, sebagai kekasih, Thorik pun juga melihat peluang bagus tersebut. Hingga mencuri kesempatan itu dengan ikut duduk satu meja bersama Reza dan keluarga besar Alia menikmati makan malam spesial di sebuah restoran mewah di Jakarta. Lantas, apakah ada obrolan yang dibahas oleh Reza saat dinner seputar akan dibawa kemana hubungan sang anak dengan Tori? Yang pasti yang soal kalau ibu sih ya setiap hari Ibu sih menurut aku kita merayakan ibu kita tuh bukan cuma pada saat Hari Ibu, tapi pada saat ya setiap hari, karena ibu sangat berjasa pada kehidupan kita semua. Ya kan surga di telapak kaki ibu ya, jadi apapun itu kita harus bisa menghormati orang tua kita, terutama ibu kita. And dinner bersama ibu. Amin. Halo. Ibu udah mana? Nggak ada? Ah ya. Seruput, telan gluk gitu. Tapi gede banget sih. Alami banget kan rasanya. Hari ini kita dinner bareng ibu. Ini apa judulnya, Bu? Update kehidupan. Sambil mengatur apa yang akan dilakukan tahun depan. Betul. Sharing our loving, our caring, our praise. Betul. Semoga kita bisa amin. Amin. Terima kasih ya Ibu. Saya sudah kenal sama mereka semua dari dulu. Bunda setuju nggak sih? Enggak ada. Makasih ya. Selain kedekatannya dengan Thorik, ternyata Alia Mas Said pun juga kaget saat dirinya diberitahu bahwa namanya menjadi salah satu selebritis yang paling banyak dicari di internet di tahun 2023 ini.
Menariknya lagi, meski sempat terkejut, Alia pun justru menjadikan hal itu sebagai pencapaiannya di tahun 2023 ini. Yang tentu saja hubungannya dengan Thorik itu pun membawa Alia kepada kepopuleran yang semakin tinggi hingga karir yang begitu luar biasa. Iya ya, aku malah baru tahu. Mungkin gimana sih tanggapan kamu? Gak ada sih, aku juga bingung apa yang mau mereka cari gitu. Ya, ini aku harus bangga apa? Enggak deh. Ya, oke, lucu. Ini fun fact baru. Mungkin ini pencapaian aku juga di tahun ini. Aku baru tahu juga. Oke. Baik dong. Kalau aku pengennya cewek yang gimana sih, kayak pengen yang bisa ngobrol, pengen ngabisin. Karena lagi padat banget kan jadwal, jadi pengennya yang bisa ngobrol, pengen bisa dengerin. Lalu, seperti apa pakar Feng Shui Ki Kusumo yang mencoba melihat di tahun depan untuk urusan asmara Thorik dengan Alia Mas Said dari kacamata spiritualnya? Benarkah tidak ada yang menarik dari hubungan mereka ke depannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Delistia Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jika melihat Thorik dan Alia, tentu tahun ini menjadi tahun bagi mereka, di mana tidak hanya disorot soal kedekatannya, namun namanya yang juga ikut populer memenuhi berbagai media dan juga pemberitaan. Atas hal itulah, pakar Feng Shui Ki Kusumo pun mencoba melihat di tahun depan untuk urusan asmara Thorik dengan Alia, di mana dari kacamata spiritualnya hubungan mereka pun dinilai masih akan datar-datar saja, di mana mereka berdua masih menikmati masa mengenal satu sama lain dan masih enjoy dalam menjalani hubungan. Bahkan Alia dan Thorik pun cenderung masih menilai sifat satu sama lain agar bisa mengenal lebih jauh dari sifat dan karakternya masing-masing. Thorik dan Alia kelihatannya masih biasa-biasa aja, belum menemukan sesuatu yang klik banget. Kelihatannya juga masih sama-sama membaca pasangannya, saling membaca, yang wanita membaca yang lelaki masih membaca yang wanita. Belum ada satu ikatan yang tampak besar sehingga membuat mereka bagaimana gitu. Kelihatannya masih saling mengetahui, ingin tahu bagaimana dia dan bagaimana kita gitu. Hanya saling membaca aja. Berbeda dengan Fuji yang terlihat setelah hubungannya dengan Asnawi yang harus kandas berdasarkan pengakuannya beberapa waktu lalu. Dari kacamata spiritual Ki Kusumo, justru di tahun depan, Fuji pun akan mendapatkan sandaran hati walaupun bukan sosok orang baru. Namun, sosok ini adalah sosok orang lama yang sudah dilupakan namun kembali muncul. Akhirnya, Fuji pun akan menjalin hubungan dengan orang tersebut karena merasa adanya kecocokan. Lantas, seperti apa di ulang tahun ke-30 almarhumah Vanessa Angel kemarin menjadi momen Fuji untuk mengingat kembali almarhum kakak ipar dan juga kakak kandungnya, hingga Fuji pun mengunggah foto-foto lama mengenai momen kebersamaan Vanessa dan Bibi semasa mereka hidup. Ini ya tahun depan masih sama seperti tahun sekarang. Di tahun depan justru kelihatannya menemukan yang berkaitan dengan ini perjodohan. Kelihatannya akan menemukan orang yang dia kenal, orang masa lalu
terlupakan, kemudian dia berjalan kembali dan kelihatannya di tahun 2024 mendapatkan kedekatan lah dengan dia lagi. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Di sisi lain, ulang tahun almarhumah Vanessa Angel yang jatuh pada 21 Desember 2023 kemarin menjadi momen bagi Fuji untuk mengingat kembali almarhumah kakak iparnya serta almarhum Bibi Ardiansyah sang kakak kandung yang telah meninggal dunia pada 4 November 2021 lalu akibat kecelakaan mobil. Almarhumah Vanessa Angel pun kini telah berusia 30 tahun. Namun sayang, takdir pun berkata lain. Di usianya yang ke-27 tahun, Vanessa pun harus berpulang ke pangkuan Sang Pencipta. Dan di hari ulang tahun ke-30 Ibunda Gala Sky itu, Fuji pun terlihat menyajikan 10 unggahan istimewa kepada followersnya yang sebelumnya mungkin belum diketahui oleh publik. Unggahan itu adalah foto-foto dan video kenangan Vanessa Angel dengan Bibi Ardiansyah serta Fuji, di mana dalam setiap fotonya mempunyai cerita sendiri-sendiri. Seperti contohnya slide kedua, di mana foto itu merupakan pertama kalinya Vanessa dan Bibi bertemu di Bali pada 2018 silam, di mana cinta muncul dari pandangan pertama. Kemudian slide ketiga yang mengungkap bahwa Vanessa dan Bibi jadian, hingga slide keempat yang menjelaskan pertemuan pertama kali Vanessa dengan Fuji di sebuah event, hingga foto-foto dan video lainnya seperti momen Vanessa yang pertama kali menjadi seorang ibu yang pasti membuat Fuji pun begitu kangen dengan kebersamaan almarhum dan almarhumah sang kakak ipar. Udah kasih papi ya. Papi akan mundur-mundur papi. Oke, kita mundur. Oke deh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.